Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Tetapi sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Amin. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka yaitu peredaran darah yang tersebar ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah tertutup yaitu perputaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh darah. Sedangkan berdasarkan perputarannya, sistem peredaran darah dibedakan sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar, dan sistem peredaran darah jantung. Apa perbedaan ketiga sistem peredaran darah tersebut? Untuk lebih memahaminya, silahkan kalian pelajari slide berikut ini. Peredaran darah kecil. Darah dari seluruh tubuh yang mengandung banyak karbon dioksida masuk ke serambi kanan jantung melalui pembuluh vena cava. Ketika serambi kanan berkontraksi, maka darah ini akan terdorong ke bilik kanan. Bilik kanan kemudian berkontraksi dan darah meninggalkan jantung melalui pembuluh nadi yang disebut arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Saat darah melalui pembuluh darah di dalam paru-paru, karbon dioksida ditukar dengan oksigen. Darah yang kaya oksigen kembali ke jantung melalui pembuluh balik yang disebut vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri. Untuk lebih mengingat aliran sistem peredaran darah kecil, kalian bisa menyingkatnya dengan BIKA Pak Sri, yaitu bilik kanan, paru-paru, dan serambi kiri. Selanjutnya kita bahas tentang sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dengan memompa darah yang kaya oksigen ke bilik kiri, kemudian menuju seluruh tubuh melalui aorta. Setelah dari seluruh tubuh, darah akan dipompa ke serambi kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Supaya lebih mudah memahami dan mengingat, kalian bisa membuat singkatan yaitu BIRI subuh sekan. Artinya, peredaran darah besar melalui bilik kiri, kemudian menuju seluruh tubuh dan menuju serambi kanan. Sekarang kita akan membahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi tiga, yaitu pembuluh nadi atau arteri, kemudian pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Apakah perbedaan ketiga pembuluh darah tersebut? Pembuluh darah arteri yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Dinding pembuluh darah arteri ini kuat, tebal, dan elastis. Sedangkan pembuluh vena, pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh ini berdinding tipis, tidak elastis, serta memiliki katup di sepanjang pembuluhnya. Nah, berikut adalah ringkasan perbedaan pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh vena, mulai dari letaknya, kemudian denyutnya, elastisitas, arah aliran, dan jumlah katupnya. Coba kalian pelajari. Macam-macam gangguan sistem peredaran darah yang perlu kalian ketahui ada perikarditis, yaitu peradangan selaput pembungkus jantung. Kemudian anemia, yaitu kekurangan jumlah sel darah merah. Ada hemofilia, yaitu tidak adanya mekanisme pembekuan darah. Penyakit lainnya yaitu hipertensi, yaitu naiknya tekanan darah di atas normal. Demikian anak-anak pembahasan kita pada hari ini. Materi sistem peredaran darah pada manusia telah selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.